Pemirsa, rapat dengar pendapat DPRD bersama buruh Pelabuhan Kendari ricuh. Kericuhan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Kericuhan terjadi di ruang rapat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat Komisi 3 DPRD rapat dengar pendapat bersama buruh, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, KSOP Kendari, dan Pelindo 4 Rabu siang. Kericuhan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memihak pada kepentingan buruh. Buruh menolak pemindahan pelabuhan karena bisa berdampak pada perekonomian buruh dan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah, kami menyampaikan, khususnya para pejabat, jangan sekali-kali dalam keadaan COVID ini mengeluarkan kebijakan pada khusus yang bertalian dengan publik. Dan ini akan merusak daripada marwah yang disebut dengan profesi ini, aturan profesi. Sementara anggota DPRD Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tepat di tengah pandemi. Saya berharap pemerintah bijak untuk melihat situasi seperti ini, apalagi situasi COVID-19 ini yang begitu sulit mata pencaharian, dan harus didorong, pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun dirinya, yang ingin menciptakan lahan pekerjaan dirinya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Akibat kerusuhan, rapat dengar pendapat ditunda karena Kepala Dinas Perhubungan dan KSOP Kendari yang dievakuasi tidak kembali ke ruang rapat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, iNews melaporkan. Ratusan warga Dusun Turgo Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsi ke Barak menyusul terjadinya erupsi Gunung Merapi. Mereka terpaksa mengungsi karena takut dengan aktivitas vulkanis Merapi yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ratusan warga Dusun Turgo Rabu sore diungsikan ke Barak Purwo Binangun, Pakem, Sleman. Mereka diangkut dengan 3 truk milik BPBD, Satpol PP, dan polisi. Petugas terpaksa mengungsikan warga menyusul terjadinya rentetan erupsi sepanjang hari Rabu. Total ada sekitar 150 warga yang mengungsi, mulai dari orang tua, lansia, anak-anak, wanita, hingga dewasa. Menurut Kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto, mereka yang diungsikan berasal dari 2 RT di Dusun Turgo, yaitu RT 03 dan 04 yang berjarak sekitar 6 km dari puncak gunung. Pasalnya wilayah mereka berada dekat dengan aliran Sungai Boyong yang menjadi alur awan panas Merapi. Karena dari BPBTKG memberikan sinyal bahwa erupsinya lebih besar lagi. Kemudian arahnya ke barat daya, ke arah Boyong dan Anak Klasa. Tadi semua sudah lihat semua. Tadi sudah terjadi erupsi. Dan dimungkinkan dari BPTKG nanti akan lebih besar lagi. Pak, apakah ada koordinasi dengan BPTKG terkait jarak luncur dari... Oh iya ada. Tadi jarak luncur sekitar 2.000 meter dari puncak. BPBD Sleman akan membuka dapur umum dan posko kesehatan di lokasi pengungsian guna menjamin logistik pengungsi. Tinggalkan lokasi. Cukup besar. Ayo, tinggalkan. Sejak Rabu pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, terjadi sedikitnya 36 kali luncuran awan panas dari puncak Merapi dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kali Krasak dan Boyong. Sementara status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Turijoko, iNews melaporkan. MNC Sekuritas tengah bersiap untuk menjadi perusahaan sekuritas nomor 1 di Indonesia. Keyakinan ini dikarenakan induk usahanya yaitu PT MNC Capital Indonesia Tbk yang memiliki kode emiten BCAP mengakuisisi mayoritas saham
Auerbach Grayson and Company LLC (AGCO). Perusahaan yang berpusat di New York ini merupakan broker saham dalam perdagangan global dan riset mendalam secara eksklusif untuk para investor institusi Amerika Serikat. Mengawali tahun 2021, MNC Sekuritas melalui induk perusahaannya PT MNC Capital Indonesia Tbk membuat langkah strategis dalam pengembangan bisnisnya. Mayoritas saham Auerbach Grayson and Company LLC (AGCO) yang berpusat di New York diakuisisi perusahaan milik MNC Group ini. Dengan mengakuisisi saham AGCO, MNC Capital Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari kuatnya jaringan internasional AGCO serta akses ke 126 mitra lokal di seluruh dunia. Tak hanya itu, akuisisi ini bertujuan untuk melengkapi jaringan distribusi kegiatan pasar modal MNC Sekuritas, placement dan broker saham, pasar utang, investment banking, riset, dan online trading. Dalam rapat koordinasi MNC Sekuritas tahun 2021, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo optimis pasar modal di Indonesia akan semakin besar. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan per kapita. Melihat sekuritas ini akan sangat luar biasa, seperti di China juga akan booming. Mungkin selama ini asing dominan, tapi kalau kita perhatikan perlahan tapi pasti, dan terakhir melonjaknya luar biasa, pertumbuhan daripada pemain domestik. MNC Group merupakan satu-satunya grup yang tumbuh secara nasional dengan latar belakang pasar modal. Untuk itu, MNC Sekuritas berkomitmen akan selalu memperhatikan produk dan layanan kepada para nasabahnya, sehingga MNC Sekuritas dapat menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Manchester City pesta gol di kandang West Bromwich Albion. Sesaat lagi di iNews Malam.